Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Puspitasari, NIM 037. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya yang kemarin berhenti dari BOP 1, sekarang melanjutkan BOP 2 sampai dengan anggaran kas. Baik, saya akan meneruskan tutorial perhitungan anggaran BOP 1 yang kemarin, selanjutnya yaitu anggaran BOP 2. Kita akan menghitung kebutuhan produksi pada lem kastol, yaitu kita ambil dari anggaran BOP 1, triwulan 1 lem kastol 645, triwulan 2 645, triwulan 3 645, dan triwulan 4 645. Jadi kita isi triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, dan totalnya yaitu 2.580. Persediaan awalnya yaitu kita ambil dari data nomor 6, yaitu persediaan 20 kaleng, persediaan air 70 kaleng. Persediaan awal triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, yaitu totalnya 80. Kekurangannya yaitu kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal, yaitu hasilnya 625 triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, dan totalnya 2.500. Persediaan akhirnya yaitu tadi 70 kaleng, yaitu dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, dan hasilnya 280. Selanjutnya yaitu dibeli. Dibeli ini hasilnya dari kekurangan 625 dijumlah dengan 70. Hasilnya 695 dari triwulan 1 sampai triwulan 4, dan hasilnya 2.780. Dan lem kastol ini dianggarkan dengan harga 20.000. 20.000. Jadi harganya anggaran dibeli ini dihasilkan dari 20.000 dikalikan dengan 695, dan hasilnya 13.900.000. Begitupun dengan selanjutnya sampai dengan lem Raja Wali, CCI, paku hak, sepatu, dan selanjutnya yaitu dihitung totalnya dari lem kastol triwulan 1 sampai 4, totalnya yaitu 55.600. Dan selanjutnya yaitu lem Raja Wali dari triwulan 1 sampai 4, totalnya 63.520. CCI yaitu totalnya 69.500. Paku hak 17.200. Paku sepatu 5.950, dan hasilnya 211.770. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran BOP 3. Pada anggaran BOP 3 ini, lembar kerja nilai persediaan bahan pembantu ini dari data 6 persediaan awal, ini 20 lem kastol, persediaan 70. Seperti tadi kita lihat datanya di BOP 1 ini, dan kita masukkan di sini persediaan awal dan akhir, harganya 20. Untuk lem kastol, lem Raja Wali 8.000, CCI 25.000, paku hak 4.000, paku sepatu 2.500, dan total nilai persediaan untuk lem kastol 400.000, persediaan akhir 1.000, 1.400.000, lem Raja Wali persediaan awal 200, persediaan akhir 600, CCI 1.250, persediaan akhir 2.500, paku hak 200, nilai persediaan akhir paku hak 200. Paku sepatu persediaan awal 250, persediaan akhir 125.000, dan totalnya yaitu 2.300.000, nilai persediaan akhir 4.825. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran biaya penyusutan. Anggaran biaya penyusutan ini pada bangunan kita lihat dari anggaran di sini. Bangunan 3.500.000, peralatan dan mesin 7 juta, kendaraan 7 juta. Kita masukkan semua di sini dari triwulan 1 sampai triwulan 4, dan totalnya bangunan 14 juta, peralatan dan mesin 28 juta, kendaraan 20 juta, dan kendaraan 28 juta, dan totalnya 70 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran biaya overhead pabrik, bahan pembantu dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Ini kita ambil dari lembar kerja ketiga. Lembar kerja ketiga yaitu ada di anggaran BOP 2. Di sini yaitu total pada triwulan 1 52.942.500. Ini bahan pembantu. Bahan pembantu dari triwulan 1 sampai triwulan 4, dan totalnya 211.770. Dan
Selanjutnya yaitu kita menghitung ya tidak langsung ini diambil dari biaya tidak langsung ini diambil dari ini 27 juta dari triwulan 1 sampai triwulan 4 jadi totalnya 108 juta. Biaya penyusutannya ini diambil dari total bangunan, peralatan dan mesin dan kendaraan ini. Jadi totalnya 17.500 dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 dan totalnya 70 juta. Listrik dan air ini diambil dari data di anggaran BOP 1 35 juta dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 dan totalnya 140 juta. Total dari jenis biaya ini triwulan 1 132 juta 442.500. Triwulan 2 sama sampai dengan triwulan 4 yaitu totalnya 529.770 dan total non penyusutannya yaitu 114.942 juta 500 sampai dengan triwulan 4 sama yaitu dan totalnya triwulan 1 sampai triwulan 4 yaitu 459.770 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran harga pokok produksi. Anggaran harga pokok produksi ini diambil dari biaya bahan baku ini diambil dari sheet rencana produksi ini. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran harga pokok produksi. Anggaran harga pokok produksi ini yaitu yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini diambil dari anggaran bahan baku pada lembar kerja nomor 1 dan ini diambil dari total biayanya yaitu 2.236.000. Selanjutnya yaitu biaya TKL. Biaya TKL ini diambil dari anggaran tenaga kerja langsung, yaitu anggaran tenaga kerja langsung pada tahun ke-6 ini 627.800. Biaya OHP ini biaya overhead pabrik diambil dari anggaran BOP. Anggaran BOP lembar kerja tahun ke-6 biaya overhead pabrik ini diambil dari lembar kerja 6 yaitu 529.770. Selanjutnya yaitu biaya produksi ini dari ini biaya bahan baku ditotalkan. Biaya bahan baku ditambah dengan biaya TKL, biaya overhead, dan hasilnya 3.393.570. Persediaan awal ini diambil dari instruksi pada data 1 yaitu 14 juta. Dilihat dari selanjutnya yaitu persediaan awal barang dalam proses yaitu diambil dari buku 1 dan atau data 1 yaitu 14 juta. Totalnya yaitu biaya produksi ditambahkan dengan persediaan awal dan totalnya 3.407.570. Totalnya yaitu 3.407.570. Selanjutnya yaitu persediaan akhir dalam proses yaitu 30 juta diambil dari data 2. Selanjutnya yaitu kita menghitung HP produksi. HP produksi ini total dikurangi dengan persediaan akhir dan totalnya yaitu 3.377.570. Dan HP produksi ini diperoleh dari HP produksi dibagi dengan sheet rencana produksi ini 860 dibagi dengan 860.
dan hasilnya 3.927.406. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran biaya operasional. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran biaya administrasi dan umum. Gaji pegawai ini diperoleh dari 25 juta, ini dikalikan 3 dulu karena biaya gaji pegawai itu masih dalam bentuk tiap bulan, belum 3 bulan. Jadi ketika dimasukkan di tabel ini, itu dikalikan 3 dulu semua. Jadi 25 juta dikalikan 3 sampai dengan triwulan 4 dan totalnya 300 juta. Selanjutnya yaitu biaya listrik tiap bulan 7 juta, biaya perawatan aset tiap bulan 2.250, biaya suplai kantor tiap bulan 4.250, biaya lain-lain 3.250. Ini semua dikalikan 3 sampai dengan triwulan 4. Dan hasilnya yaitu pada listrik, air, dan telepon 84 juta, perawatan aset 27 juta, suplai kantor 51 juta, biaya lain-lain 39 juta, dan totalnya dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 yaitu 501 juta. Total non penyusutan ini 495 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan ini datanya yaitu biaya promosi 20 juta, biaya pegawai 20 juta, biaya transportasi 5 juta, suplai kantor 5 juta, biaya lain-lain 2.500.000. Jadi dimasukkan di sini pada tabel triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan totalnya yaitu total semua 210 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran biaya operasional. Biaya operasional ini yaitu diperoleh dari total triwulan 1 pada lembar kerja 1, dan ini di total semua dari lembar kerja 1 ini, triwulan 1 di total, dan dimasukkan di sini. Begitupun dengan biaya penjualan. Biaya penjualan ini total dari triwulan 1 yaitu 52.500.000. Dan totalnya anggaran biaya operasional dari triwulan 1 sampai triwulan 4 yaitu 711 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan ini diperoleh dari anggaran harga pokok produksi ini diperoleh dari data dari sheet harga pokok produksi, yaitu produksi ini, biaya produksi 3.393.570, yaitu dimasukkan di sini. HP produksi. Oh, ini salah ternyata. Ini 3.377.570 dimasukkan di sini. Selanjutnya yaitu anggaran biaya operasional ini didapat dari anggaran biaya operasional pada lembar kerja 3. Ini dimasukkan 711 juta, dan anggaran harga pokok penjualan ini diperoleh dari anggaran HP produksi dikurangi dengan biaya operasional, dan hasilnya 2.666.570. Anggaran anggaran harga pokok penjualan per unit ini diperoleh dari anggaran harga pokok penjualan dibagi dengan 860, yaitu maka hasilnya 3.065.023. Dan selanjutnya yaitu kita akan menghitung proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi ini kita diperoleh dari data anggaran penjualan ini diperoleh dari sheet anggaran penjualan. Anggaran penjualan. Nih, 4 miliar
785. Ini potongan penjualan ini diperoleh dari sheet anggaran penjualan pada kolom triwulan 4. Potongan penjualan 104, totalnya yaitu 114.840. Dan penjualan bersih ini dari anggaran penjualan dan potongan penjualan dikurangi totalnya yaitu 4.670.160. Harga pokok penjualan ini diperoleh dari sheet anggaran HPP yaitu totalnya 2.666.570. Dan laba usaha ini diperoleh dari penjualan bersih dikurangi dengan HP penjualan dan menghasilkan 2.3.590.000. Pendapatan di luar usaha ini diperoleh dari penerimaan bunga bank tiap triwulan yaitu sebesar 3.300.000 dikalikan 4 kali yaitu hasilnya 13.200.000 dan biaya bank ini tiap triwulannya 350 dikalikan 4 yaitu hasilnya 1.400.000 dan pendapatan di luar usaha ini diperoleh dari data 6 yang penjualan tanah diperkirakan pada triwulan 3 senilai 250 juta. Maka lapas belum pajak totalnya yaitu dari pendapatan di luar usaha bunga bank dikurangi biaya bank ditambah pendapatan di luar usaha yaitu hasilnya 261.800.000 dan pajak pendapatan ini diperoleh dari laba sebelum pajak dikalikan 25% yaitu hasilnya 65.450 juta. 450.000. Laba setelah pajak ini diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pendapatan pajak pendapatan yaitu hasilnya 196.350 juta. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran piutang. Anggaran piutang ini diperoleh dari yaitu penjualan kredit ini diperoleh dari data 1 yaitu 50 juta. Saldo awal triwulan 1 50 juta, triwulan 2 ini penjualan kredit diperoleh dari data 2, sheet anggaran penjualan total penjualan triwulan 1. Pada anggaran penjualan ini triwulan 2, 3, dan 4 1.914 juta yaitu dimasukkan di anggaran piutang, dimasukkan di sini semua dan ada potongan ini diperoleh dari data 6, potongannya diperoleh dari sheet anggaran penjualan tadi, potongan penjualan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan 4. Triwulan 4, 76.560.000 dimasukkan di anggaran piutang dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Totalnya yaitu 191.400. Piutang neto totalnya 4.643.600.000. Triwulan 1 totalnya 968.720. Triwulan 2 totalnya 918.720. Triwulan 3 sama dan triwulan 4 1.837.440. Selanjutnya yaitu kita menghitung lembar kerja menyusun anggaran piutang. Anggaran piutang ini diperoleh dari triwulan 1 penjualan triwulan 1 skema penagihan hutang ini dimasukkan di saldo awal. Piutang neto ini diperoleh dari triwulan 1 pada skedul penagihan hutang dimasukkan dari triwulan 1 sampai 4 dan totalnya yaitu 4.593.600 dan penagihan ini sama diperoleh dari skedul penagihan hutang dan totalnya yaitu sama dengan piutang neto. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung anggaran kas.
lembar kerja 1 yaitu anggaran penerimaan kas. Anggaran penerimaan kas ini diperoleh dari penjualan tunai triwulan 1 yaitu diperoleh dari data 1. Dalam sheet anggaran penjualan bagian penjualan 10% masing-masing triwulan yaitu memperoleh nilai sebanyak 95.700.000 sampai dengan triwulan 3, triwulan 4 191.400.000 dan totalnya 478.500.000. Penagihan hutang tadi 918.720.000 sampai dengan triwulan 3. Triwulan 4 1.837.440 dan totalnya 4.593.593.600.000. Penerimaan uang bank ini dari triwulan 1 sampai triwulan 4 sama 3.300.000 dan totalnya 13.200.000. Penjualan tanah ini diperoleh dari data 4 yaitu 250 juta. Dan totalnya yaitu dari anggaran penerimaan kas, ini penjualan tunai, penagihan hutang, penerimaan bunga bank, dan penjualan tanah yaitu hasilnya 5.085.300.000. Yaitu selanjutnya kita akan menghitung anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini diperoleh dari data 5. Data 5 yaitu sheet anggaran bahan baku pada lembar kerja 3, yaitu pembelian bahan baku yang diperoleh dari sheet tadi sebesar 2.296.000.000 sampai dengan triwulan 4 dan totalnya 9.184.000.000. Biaya TKL ini dari triwulan 1 sampai triwulan 4 totalnya 627.800. Pembelian bahan pembantu dari triwulan 1 sampai triwulan 4 hasilnya 211.770. Tenaga kerja tidak langsung dari triwulan 1 sampai triwulan 4 ini diperoleh dari hasilnya 108 juta. Listrik, air, telepon dari triwulan 1 sampai triwulan 4 totalnya 140 juta. Biaya administrasi dan umum totalnya dari triwulan 1 sampai 4 501 juta. Biaya penjualan dari triwulan 1 sampai 4 totalnya 210 juta. Biaya pajak dari triwulan 1 sampai 4 totalnya 1.400.000. Biaya bank totalnya 1.400.000. Pembelian mobil 225 juta. Pembelian mesin 170 juta. Dan totalnya yaitu anggaran pengeluaran kas dari triwulan 1 sampai 4 10.985.370. Selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas ini diperoleh dari data 16 yaitu saldo awal tiap triwulannya 62.500.000 dari triwulan 1 sampai 4. Terus penerimaan dan pengeluarannya ini dari anggaran kas lembar kerja 1 tiap triwulan hasil total tiap triwulan masing-masing yaitu triwulan 1 1.017.720 dan pengeluarannya dari triwulan 1 sampai 4 sama yaitu 2.746.342.500. Dan total pada anggaran kas ini dari triwulan 1 sampai 4 minus 1.582.490. Sekian tutorial dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.